Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam kebajikan. Oke guys, pada ini kita bakal ada podcast. Ini podcast kan ya? Ada podcast buat ngebahas apa nih Mbak Iko nih? Kita mau ngebahas ini, kita udah 2 tahun nih selama pandemi. Kira-kira kita ngapain aja sih selama 2 tahun ini di pandemi ini? Iya, bahas apa yang kita lakukan selama 2 tahun di pandemi ini. Kan udah 2 tahun nih. Ini Mbak Aiko mumpung masih baru ya, mumpung masih anak 21, jadi mungkin nggak begitu kerasa ya. Tapi kalau di tahunnya aku, di tahun 19 itu, dulu sempat satu semester itu masih offline. Nah, semester 2-nya langsung online. Nah, sekarang aku jadi udah semester 5, berarti 2, 3, 4, 5, udah 4 semester, bener pas 2 tahun aku jadi online. Jadi jarang ketemu teman-teman pas offline. Terakhir ketemu itu aku baru kemarin sih, aku kemarin ke Purbalingga buat beres-beresin kos, Nah, aku bersyukur deh, teman-teman aku alhamdulillah masih pada sehat-sehat, nggak ada yang kena COVID, nggak ada yang ketimpa musibah, masih bisa bertemu dengan beberapa teman aku yang lagi di Purbalingga ya. Oke. Kalau dari Mbak Aiko sendiri gimana nih? Kalau Mbak Aiko kan berarti dulu pas SMA, SMA kelas berapa nih pas jadi online-nya ini nih? Saya online itu SMA kelas 11 semester 2 juga. Jadi semester 2 itu sempat masuk sebentar, habis itu langsung online karena pandemi. Itu sedih. Gimana nih soal ujian online-nya gini nih? Kan biasanya kan kalau dulu ya sebelum COVID kan kalau offline kan ada ujian sekolah, ada ujian apa tuh namanya UTBK, UN. UNBK. Nah, habis itu kan ada ujian masuk perguruan tinggi. Kalau pas dulu itu kan aku ya ujian sekolah sama uji UTBK-nya itu masih di sekolah, terus pada daftar buat ikut yang perguruan tinggi, nanti ada waktunya kapan, nanti ke mana buat ambil tesnya. Terus itu kan buat perguruan tinggi negeri. Kalau yang kedinasan beda lagi jalurnya, buat kepolisian atau tentara juga beda lagi jalurnya. Tapi semuanya tetap sama-sama offline, jadi harus ke tempat. Kalau Mbak Aiko sendiri ini gimana nih pas lulus on? Ya hal-hal kayak gitunya tuh gimana nih? Nah, kalau saya nggak ada UN ya Mas, karena dari 2020 tuh kan ditiadakan UN-nya kan ya karena pandemi. Terus 2021 tuh tetap nggak ada UN juga, tapi masih ada ujian sekolah, tapi ujian sekolahnya itu online gitu, nggak ke sekolah gitu. Terus kalau di sekolahku sendiri nggak diawasin US-nya, jadi kayak ulangan biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya untuk UTBK, SBMPTN itu, terus tes-tes kedinasan gitu-gitu, semuanya masih sama-sama offline sih, Mas. Masih harus kayak sama lah prosedurnya, kita ke universitas yang udah ditunjuk, kita mau tes di mana, habis itu kita tes di situ. Enggak ada. Kalau nggak salah waktu itu beberapa tes masuk perguruan tinggi yang mandiri itu tuh ada yang dari rumah, kerjanya dari rumah, tapi diawasin pakai Zoom gitu karena nggak mungkin untuk offline gitu, kira-kira sama aja sih. Oke, jadi ya buat lulusnya emang online, tapi kalau buat masuk perguruan tingginya nggak beda-beda jauh amat sama yang temennya aku. Kalau Mbak Aiko sendiri gimana nih soal teman-temannya, udah mulai akrab nggak? Kan dari awal udah online gitu ya, nggak sempat ketemu tatap wajah secara langsung, maksudnya gitu, kalau belum sempat main bareng atau ramai-ramaian bareng gitu. Apa malah udah pernah nih di jurusannya Mbak Aiko nih? Wah, kalau secara jurusan sih kayak semua satu angkatan ketemu itu belum pernah. Tapi kalau misalnya seru-seruan bareng gitu sama beberapa orang, itu pernah. Saya kebetulan lagi di Purwokerto nih, Mas. Lagi Uh, registrasi. Heeh.
Tapi tadi tuh mampir ke Blatter dulu. Kemarin mampir ke Blatter dulu, ke Purbalingga, ke kosan. Saya udah punya kosan. Terus banyak teman-teman kemarin di situ. Jadi kita ketawa-tawa bareng dulu gitu-gitu. Karena walaupun online, tapi kebetulan saya dapat teman-teman yang benar-benar baik gitu. Walaupun online tuh akrab gitu. Jadi kayak keluarga gitu. Senang banget sih. Terus kayak kemarin udah ketemu di kosan, terus kayak sempat ngerjain tugas bareng, gitu. Seru banget. Walaupun sempat online, tapi udah pernah ketemu secara offline, gitu. Oke, mantap. Berarti nggak ada masalah ya buat berkomunikasi sama teman-temannya Mbak Aiko ya. Ya. Terus aku mau nanya nih sama Mbak Aiko nih. Kan walaupun kemarin udah sempet offline kan pas pertama-tamanya kan tetap online kan. Kenalan-kenalannya tetap online kan. Ada nggak sih teman yang pas ini enggak? Baru banget. Jadi ada satu teman intern kita, dia bagus cerita ya. Jadi tuh dia kan mukanya imut gitu. Itu pendek. Temen saya kali gitu. Paling cuma dia doang sih yang cukup unexpected, sisanya kayak wah sesuai dengan gambaran saya. Tapi tadi pas saya ketemu tatap-tatapan sama dia kayak wow kamu tinggi sekali gitu. Gitu deh. Jadi gitu. Iya, memang sih kalau di foto agak susah sih ya nentuin tinggi orang sih ya. Kecuali kalau emang ada ukurannya sendiri, ada meteran atau ada motor buat skalanya, tapi itu juga nggak tergantung. Nggak pas-pas banget sih ya. Oke, next mau bahas apa lagi nih Mbak Aiko? Ya. Mungkin kalau Mas Ahmad kira-kira kan ini banyak kayak kalau misalnya online tuh banyak waktu-waktu kosong ya kayak free time gitu. Uh, walaupun sebenarnya nggak banyak sih, tapi kayak ya gitu. Nonton-nonton sesuatu gitu. Bikin apa Mbak? Binge watch kayak nonton-nonton yang banyak gitu. Oh, binge watch. Kalau watch aku enggak sih, soalnya aku lebih suka baca, sumpah, daripada nonton. Nggak lama juga sih, mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu itu sempat senggang ya aku apa tuh maraton apa ya aku lupa loh, tapi lumayan seru juga. Oh iya, maraton nonton. Iya sih, maraton nonton sama maraton baca, binge watch, binge, tapi aku lupa. Nonton aku ingat, tapi yang baca itu aku aku bukunya banyak ya, apa tuh novelnya lumayan. Bukan novel fisik sih ya, novel digital aku sering baca-baca itu lumayan banyak rilisnya, jadi aku bingung. Tapi aku sempat baca banyak, nonton juga sempat beberapa series. Bukan series sih, aku kan wibu ya, I'm a weeb so I read, jadi aku nggak nonton series atau drama atau sinetron. Bukan sinetron sih, sinetron nggak ada di online sih ya, nggak nonton kayak Marvel, DC, aku nggak. Paling nonton anime, baca manga, baca light novel, sama satu lagi ini yang nggak kalah pentingnya itu ini kalau game ini udah lama banget sih ya, cuman aku direkomendasiin sama Mas Joe buat mainin game ini. Gamenya seru sih. Mbak Eko pernah nggak sih ngerasa kayak pernah baca Detektif Conan nggak nih Mbak Eko nih?
Saya nggak pernah, Mas. Oke, atau nanti para pembaca apa tuh? Bukan pembaca, kalau kita ini apa ya, penonton ya. Kan ya kadang kurang bisa apa tuh namanya? Explore tempatnya lebih dalam atau nanya-nanya lebih jelas ke orangnya. Nah, ini aku tuh kemarin-kemarin itu sempat main game dan Danganronpa 1 sama 2 itu direkomendasi di kayak misteris tapi ya kayak Among Us juga sih, gimana jelasinnya ya. Jadi basically itu kalau Danganronpa itu seriesnya itu kamu dan beberapa orang itu kayak kejebak di sebuah tempat sih ya, kalau itu settingnya tempat sekolah sama di sebuah pulau gitu. Bukan target, ya gimana sih target? Motif buat membunuh salah satu dari buat bisa apa tuh bakal pingin ngebunuh kayak motif simpelnya uang atau rahasia atau gimana gitu ya, buat untuk harusnya ini sama Mas tuh yang jelasinnya, soalnya dia itu game ini gimana sih, aduh aku nggak Itu ya Cub Scouts, dia itu yang ada yang itu bukan sih, Mas? iya itu yang itu. Saya pernah tahu itu doang, kayak tagline-nya kayak a body has discovered gitu. Terus kayak itu catchy banget sih, tapi saya nggak main. Ya tapi intinya sih ya ada pembunuh, kan kamu harus mengucapkan siapa pembunuhnya, nanti terakhirnya ada debate buat ituin apa tuh namanya, buat pembunuhnya dari hasil-hasil apa yang hasil investigasi yang kamu lakukan. Nah kayaknya dari game ini nih Mas Jo jadi jago banget buat ikut debate. Wow, keren keren. Baik, mungkin kalau mau jadi debate Mas Jo, coba tuh game-game Danganronpa, Phoenix Wright. Kalau saya sih sama pandemi ini nggak main game ya, Mas, karena saya nggak main game. Jadi saya baca-baca buku, Mas, buku-buku kayak bahasa Inggris gitu. Buku-buku bahasa Inggris, salah satu buku yang saya baca itu ini recommended banget sih, Mas, kalau misalnya kayak suka yang yang bikin nangis itu. Aku baca buku judulnya It Ends With Us by Colin Hoover. Ada satu tag yang kayak bikin apa sih, biasanya kayak mewek gitu, kayak sedih gitu. Saya baca bukunya kan udah kayak ya kok gini gitu. Terus dan kata-kata terakhir di buku itu ditutup dengan It Stop Here with Me and You, It End With Us. Itu kayak Iya, aduh, kayak so sweet sekali itu. kayak saya baca bukunya terus tiba-tiba di akhir kayak dia ngomong it end here with me and you, it end with us. Itu kayak heart wrenching for me. I don't know about other people, but it's heart wrenching for me, at least for me. Yeah, that must be a great book for you to feel like that and recommend it to us here, right? Yes. Kalau buat buku, aduh aku ingin nyoba-nyoba buku-buku klasik gitu loh, pingin nyari kayak Hamlet itu atau apa sih yang ya pokoknya buku-buku yang tahun 1970-an atau
sebagainya itu loh. Soalnya kan kadang ada beberapa masterpiece yang masih ke bawah sampai sekarang, kayak ya yang buatan J.R.R. Tolkien itu The Hobbit itu kan bagus banget tau. Lord of the Rings itu world building-nya big tenan, dunianya hidup banget gitu lah kalau aku baca itunya. Kayak fantasi gitu ya Mas. Saya juga tertarik banget sama itu. Tapi saya fantasi itu yang paling saya suka itu kan Mas kayak fantasi kayak kerajaan gitu. Lord of the Rings saya nggak baca. Tapi saya baca ini Percy Jackson tentang Oh Greek iya, God Percy and Jackson. God. It's a nice series, but the movie adaptation was. But I still watch it during the pandemic because I have nothing to do, especially at the gap pas mau kelas 12 ke maba kan gak ngapa-ngapain, so I watch Percy Jackson like religiously because I'm too lazy to read the book, so I just watch the movie even though it's not that good. Aku juga dulu pas masih Percy Jackson itu pas masih zaman-zamannya ngetren banget itu pas berapa tahun lalu ya, pas aku kelas 10 kelas 12 kelas 11 kelas 12 kalau nggak salah, itu masih ngetren banget kan. Aku punya bukunya, aku pinjem, aku baca-baca, itu seru juga, cuman ya bukunya bersambung sih ya, jadi kalau mau lompat itu aku nggak paham. Gak Aku udah baca nyambung. dua terus tiba-tiba minjem yang agak jauhan, aku jadi bingung sendiri. Tapi mereka nyelimutin the Greek mythology with the storyline itu seru banget. Aku yang tertarik dengan Greek mythology and Greek god and goddess in general. Like it's so interesting for me. Nice kegiatan. To be honest, I'm very interested with all mythology, bukan cuma Greek kayak mitologi Babylon. Mitologi. Soalnya aku sering sering baca-baca di novel-novel gitu kan, novel nah itu aku jadi kadang penasaran sama nama-namanya. Kadang ada yang keren-keren itu loh, Grimgard, Elmwilch, Norse banget itu. Aduh. Tapi punya versi Jackson itu ada buku, bukan buku sih, ada series lainnya kan ya yang pakai dewa-dewi lainnya. Oh ya, apa sih nama seriesnya itu? I don't really follow him. I just I just watch and read the Percy Jackson series. Aku kayak nggak ngikutin karena memang tertariknya sama Greek mythology gitu. Tapi Rick Riordan, setahu aku dia nulis banyak buku dan gak cuma Percy Jackson doang yang terkenal gitu. Tapi kalau mitologi lain Sekarang tahu nih series lain, tapi aku lupa namanya, udah lama gak gerak dia juga. Ada kok bukunya kok. Nordic atau Egypt ya, Egyptian God atau Nordic God, aku lupa, pokoknya ada kok. Mungkin itu bisa dia direkomendasi buat ini. ya, too lazy to watch. Dan kalau tertarik sama komik, I really recommend this one comic. It's from Webtoon.
it's titled Lore Olympus. Like it's about Greek mythology too, but it's about kayak love story tuh, kayak dibungkus gitu. Tapi ceritanya itu benar-benar nyambung sama Greek mythology gitu, kayak jadi kayak asal usul bunga mint gitu-gitu. Itu tuh diselip-selipin. Jadi kita sebenarnya kayak baca satu skrip panjang mengenai mitologi Yunani, tapi kayak dibungkus dengan asik banget gitu. I really recommend that comic. Like it was a 10 out of 10 masterpiece. Kalau Mas suka komik, that's right comic to read. Actually, it's really really good. Okay, maybe I will and have biasa ya. Tapi tak sempetin kok, nggak apa-apa. Bisa. Kalau lagi capek ya baca 1-2 chapter, keterusan sampai malam. Seringan itu, terlalu sering terjadi. Terus diulangin ya. Ulangin terus, tapi nggak apa-apa. Nggak akan kapok. Okay, maybe we should move on to the next topic. What should we talk? Ngomongin apa lagi nih enaknya nih? Tadi kan udah sempat bahas tentang apa yang kalian lakuin selama 2 tahun ini, ya mungkin kita bisa bahas apa yang bakal kita lakuin ke depannya. Ini Mbak Aiko kan udah di jurusannya Mbak Aiko kan sempat bisa hybrid kan? Iya. Di aku soalnya waktu pas itu dapat suratnya, cuman nggak buat angkatan 19, jadi banyak yang kecewa, padahal udah pada mau hybrid biar bisa ketemuan lagi. Mungkin Mbak Aiko bisa jelasin nih, bisa sharing-sharing ke kita soal hybridnya itu gimana nih pengalamannya nih? Oke, kalau saya nggak ikut yang hybrid karena my house is in Jakarta, and aku belum netap di sini. Jadi there's one of my friend, his name is Amru Muyasar. Dia yang ikut offline gitu. Awalnya sendirian gitu di ruangan itu kayak duduk gitu. Depannya dosen kan, the dosen is here and he's there, sitting right there, and dosen itu kayak gini-gini gitu. Jadi dosen itu kadang-kadang cuma nanya ke dia gitu, ya ke kita. Jadi kayak jadi tumbal kita gitu. Dan it was such a fun experience to see my friend suffer. No. Enggak, itu dia to see my friends, dia offline sendiri, dia jadiin kita juga jadi tarik karena dia jadi rajin, kita enggak gitu. Bener sih. Jadi kita jadi lihat gitu kayak wow, it's very effective to study this lesson offline gitu. Jadi kita tertarik untuk berkuliah hibrid gitu karena lihat dia jadi rajin gitu kira-kira. Jadi di kelas saya cuma 1 yang hibrid, sisanya pada itu semua. Gimana tuh? Emang izinnya dikeluarin pas itu doang ya? Enggak kok, waktu itu dikasih notis lagi kayak kalau mau boleh daftar, tapi emang banyak yang nggak mau aja, jadi ya itu kasihan dia sendirian. Iya. Kalau nggak daftar kenapa pada di Blatter? Aduh, pada pingin main doang sih itu kayaknya sih ya. Iya, benar. Iya, rame banget di Blatter sebenarnya tuh, kayak asik-asikan mereka main gitu. Tapi dia sendirian gitu. Parah.
udah mulai mendingan ya, udah nggak ada ini lagi. Soalnya ya ini kan dari dari kita sendiri juga udah banyak yang vaksin. Oh ya, Mbak Aiko udah vaksin belum nih? Udah dong Mas, udah 2 kali. Oke, mantap, mantap. Mbak, dari Mbak Aiko ya sendiri aja udah ada yang vaksin, aku sendiri juga udah, yang lain pasti udah pada vaksin juga sih ya. Nggak semua sih ya, tapi udah banyak yang vaksin. Nggak seenggaknya di hybridin aja. Ya, ramah-ramahan bareng, terus lebih paham penjelasan dosen. Soalnya Tapi kalau online learning ini memang banyak sekali godaannya sih. Aduh ini buka kartu sih, tapi myself, aku kan suka kayak ketiduran gitu. There's one time I was in class, like listening to the teacher, tapi patokan saya itu jamnya. Ngeliat udah 8.30 belum? Gitu. Tapi pas udah 8.30, hilang fokusnya kayak tuk, langsung kayak aduh ngantuk banget. Padahal dosennya tuh cuma kayak 15 menit, but then I fall asleep. Like, untung dosennya end meet, kalau enggak saya bakal di situ sampai besok kayaknya. Ya ampun. Emang the tragedy of online learning. iya sih ya, tapi ya walaupun offline juga ada plusnya nih, apalagi pas apa namanya sih, pas kelas online gini ya kan, biasanya kan pakai Zoom atau Google Meet kan, biasanya sambil Google Meet gini di tab baru lagi buka YouTube, ada loh nih di teman-temannya aku ya kan, udah pernah beberapa kali nih keceplosan lagi main sambil kelas. Ini kan apalagi nih game-game laptop, game-game komputer ini kan biasanya pakai voice chat kan ya. Nah, kayak gini lupa di mute di itunya, entah lupa di mute atau salah unmute buat ngechat nge-voice-nya, malah tiba-tiba ngomong pas dosen jelasin kan. Aduh. Udah pernah berapa kali loh, nggak tahu kenapa. 2-3 kali. Tapi plus point for online learning is like when saat dosen jelasin kita bisa record gitu. Jadi kalau misalnya kita itu tadi dia ngomong apa ini ibu dosennya atau pak dosennya, kita bisa lihat recordingnya. Oh, she was talking about this, easy lah gitu. Jadi, ya, tapi itu kalau offline kan kita nggak mungkin bawa kamera terus kita rekam. Kayak, kalau offline mungkin nggak sampai bawa kamera ya, paling cuman HP-nya nyalain. Terus itu juga bingung dosennya ngejelasinnya di menit keberapa. Bener. Di kortnya lagi Kalau cuma padahal dosennya jelasnya di papan tulis gitu kan. Kita cuma iya. Membayangkan itu kan nggak mungkin. Pas ada hitung-hitungannya dosennya bilang, nah ini dibeginikan, habis itu dicoret. Nah jadi begini itu apa lagi tuh? Aduh, susah banget itu kalau cuma suara doang. Ini begini itu apa maksudnya? Kita bahas. Ya ampun. Tapi kalau di record, apa tuh misalnya Google Meet atau ini di record, kadang kan ada ya 1-2 dosen yang mungkin laptopnya atau koneksinya bermasalah, jadi kadang suaranya putus-putus atau katanya putus-putus, itu juga masih jadi kendala sih ya buat ini. Tapi catatan buat nyatetnya maksudnya lebih, jadi apa tuh, jadi nggak ada catatan yang hilang gitu loh. Jadi apa yang dosen sampaikan, nah kita pasti dapat. Nah kita pahamnya itu yang susah. Betul. Catatan lengkap tapi paham, aduh kurang paham. Tapi lengkap. At least lengkap lah. At least lengkap lah. Progres daripada nggak paham, nggak lengkap, plongo udah. Lebih baik ada daripada nggak ada sama sekali ya, walaupun tidak paham.
True, betul itu. Ya ampun. Ngomong-ngomong soal hilang ya Mas, walaupun ngomong-ngomong soal catatan hilang gitu. Ada satu benda yang jadi jarang hilang gitu sama kita pandemi itu adalah ini. Bisa sehari sekali guys beli pulpen karena bisa tiba-tiba aja ada yang pinjem ya gitu sampai lulus pinjem gitu nggak balik. Kebiasaan. Betul. Pinjem doang nggak tahu dibalikin kapan gitu. Ya Pinjem doang terus dibalikin, tapi isinya ditukar. Betul. Luar biasa. Parah sih yang sampai kayak gitu sih. Pengalaman pribadi ya Mas. Tapi ya kalau online juga ada beberapa hal yang banyak kita miss di kuliah online gara-gara pandemi ini. Terutama nih apa tuh acara-acara kayak festival atau acara apa itu loh. Sekarang lagi ada di Natalis ini kan. Nah itu yang kalau online ini kalau kataku itu masih kurang banget loh buat apa sih namanya auranya apa presence-nya atau apa sih namanya pokoknya itunya lah. Iya, hype-nya itu kurang banget, kayak cuman ada di pemberitahuan grup doang, terus kadang yang panitia di Instagram atau di status WA itu notifnya itu doang, terus nggak serame ada, kan biasanya kalau dulu itu ada gelar tenda, ada apa-apanya itu, nanti kan itu kan lumayan kerasa gitu lah suasana festivalnya itu. Kalau online ini hype-nya itu kurang kerasa banget sumpah. Karena kita kalau untuk teknik sipil sendiri kemarin ada yang offline, ada yang online. Jadi yang seru cuma yang offline, yang online-nya cuma nonton. Yang online cuma pelongo-pelongo, diam-diam. Sebenarnya seru karena kita lihat panitianya tuh kayak, oh, they're having fun. I should be having fun too, but I can't karena saya online. Nah, itu kayak bukannya malah ikut seru, kita malah jadi jealous, jadi iri, ingin ikut, cuman nggak bisa loh, apalagi yang rumahnya jauh ya, terus nggak sempat ikut ke acara offline-nya gitu. Aduh, greget banget kayak gimana gitu lah. Aduh. Jadi kita bingung ini sebenarnya kita mau bahagia atau mau iri atau mau apa ini? What kind of emotion feel about this? Gitu. Ya ampun. Making those type of event during this pandemic is really really challenging karena kita kan kalau mau bikin event-event gitu kan butuh sesuatu yang namanya dana gitu ya. For me personally, aku pernah nyelenggarain acara kayak gitu dari sekolah SMA aku. So I was kelas 11. Jadi waktu itu kelas 11 semester 2 itu pas masih offline ada pendaftaran untuk siapa yang mau jadi panitia acara ini gitu. Dan me being myself, aku pengen involve gitu sama acara itu karena itu adalah acara yang dua nama angkatan gitu, kayak I wanna involve, this is mine gitu, my event. Dan saya daftar di fundraising, mencari dana, I'm searching for money for the event. Dan tiba-tiba pandemi menyerang, so we don't know what to do. I myself, I don't know what to do when tiba-tiba ada pandemi, terus aku bingung kayak, lah ini nyari dananya gimana gitu. But then habis itu kayak tadi lagi yang aku bilang, yang itu cuma panitia acaranya doang, anak-anak danusan nggak diajak, jadi kita iri mereka ketemu artis, kita tidak gitu. Jadi balik lagi kayak, what should I feel about this event? I'm involved too, what should I feel? Jadi agak
sedih, agak senang gitu. Jadi kita kebingungan. That's my experience. Yeah, I agree with that, especially in the early pandemic when nobody knows what they should do, right? Kayak pas awal-awal kan jadi bingung banget loh, mau ini takut nyebarin, mau off takut, bukan takut sih, malah nggak dapat apa-apa. Nah itu pas awal-awal pandemi, pas pemerintahnya belum ngasih direksi ya, belum ngasih itu, malah jadi susah. Justru dulu kalau di kotanya aku itu sebelum ada suruhan dari pemerintah pusat, pemerintah kotanya dulu yang nerapin lockdown gitu loh. Ini aku cerita dikit ya, ini kan mumpung di kotanya aku kan kota Tegal ya, kota ya yang masuk salah satu jalur supply, jalur ekspedisi yang banyak truk-truknya itu, yang lumayan ramai lah di tiap hari sampai malam juga banyak truk-truk yang lewat. Itu pas awal pandemi itu rutenya tuh agak dialihin, jadi nggak nerobos tengah kota tapi dialihin ke samping kota doang, biar nanti biar siklus orang keluar masuknya itu jadi nggak banyak buat mencegah pandemi. Ya walau mungkin ada 1-2 yang tetap masuk ya, entah gimana, entah lewat jalan tikus atau apa, tapi ya itu lumayan efek kok. Jadi pas dulu itu pas kota-kota lain kena banyak pandemi, banyak yang ditutup, kotanya aku itu masih agak segar, masih setengah tutup doang, masih nggak sampai di, kota aku nggak sampai ditutup, cuman ada anjuran buat jaga jarak paling berapa itu doang. Jadi ya kalau persiapan awalnya udah bagus, udah paham, udah serak, itu pasti lebih cepat pulihnya sih ya. Mungkin itu karena itu ya Mas, kayak masyarakatnya tuh kayak menuruti gitu, kayak tekun gitu, kayak menuruti sama pemerintah, dan ada campuran rasa takut. But for me personally, I didn't really feel the lockdown, kayak penguncian daerah, because I'm from Jakarta and there's a lot Yeah. of uh, mall there. Saya waktu itu pernah pergi ke mall pas lagi di tengah-tengah pandemi awal-awal, and let me tell you that the mall was crowded, penuh, kayak rame aja gitu, kayak okay, ini kenapa pada nggak takut gitu. So I don't really feel that, but eventually kesini pemerintahnya udah jauh lebih bagus sehingga kita bisa hybrid kayak tadi, jadi udah lebih bahagia gitu. Karena lebih bagus. Ya kadang juga kadang semuanya juga bukan salah dari pemerintahnya, kadang orang-orangnya, masyarakatnya juga ada yang salah ya, kalau karena nggak sadar diri, apalagi di Jakarta ya yang komunitasnya beragam sekali, banyak orang keluar masuk juga, pasti susah buat terkebin masing-masing orang itu. Ya tergantung ya, semoga masyarakat sama pemerintah makin lama makin bagus lah, makin dapat berkoordinasi satu sama lain, biar saling melengkapi satu sama lain, biar wabah COVID-19 ini dapat cepat pudar, cepat hilang gitu ya. Kita bisa sekolah kita bisa kuliah offline, karena kayaknya asik banget deh. Iya, apalagi saya teknik sipil kan, beneran. Ya emang sih ya, kalau sipil, kalau aku kan informatika ya, mungkin amat dari susah sih ya. Kalau sipil yang tugasnya mungkin bangun-bangun atau ngerancang-ngerancang, kalau online sih ngapain, main The Sims, main Minecraft. Enggak lah, kami gambar-gambar juga. Gambarnya Auto tentang shading, apa? auto chat itu. Yes, kayak gambar-gambar tik 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 di gambar. Tapi realisasi marketnya gitu-gitu, atau enggak ya minimal kalau gambar bareng temen tuh kayak
with friends things are better. Okay. Yep. When I'm alone, saya gambar kayak cuma kalau sama teman kan bisa sambil ngobrol gitu, kayak sambil gambar sambil ngobrol, jadi kayak walaupun itu adalah suatu gambar yang panjang dan lama gitu, tapi karena sambil ngobrol sama teman kayak bahagia ya. Walaupun saya jadi makin lama. Iya sih ya, emang yang kita yang emang dari kecil, dari SD udah sering ngobrol-ngobrol, sering main-main, udah dari kecil yang sudah offline tiba-tiba ada sesi, udah tiba-tiba ada COVID terus disuruh ganti jadi online, emang bakal susah sih buat adaptasinya. Cuman ya udah 2 tahun ini udah banyak yang berubah, udah banyak progres juga, udah banyak yang terbiasa di hal online, tapi tetap banyak yang kangen juga buat offline. Ya balance sih lah, udah ya manusia begitu sih ya, adaptasi. Kita cuma adaptasi doang, we never really move on from the field. Masih kangen banget offline. Semoga cepat-cepat berlalu pandemi ini. Karena I'm honestly kind of bored here or doing this online things, like ya nggak produktif sama sekali. Dulu saya karena memang anak yang cukup aktif di sekolah, saya bisa kayak sama teman-teman gitu, saya jual risol gitu, bikin jualan gitu. Jual risol kayak what do, watch anime things, dan bukunya juga bukan buku pelajaran gitu, kayak it's not something important gitu loh. I do things but not in a positive productive way. So I really miss life. Ya, me too. Walaupun aku bukan anak yang aktif banget kayak Aiko, ya aku cuman itu doang sama teman-temannya, itu doang, nggak sampai heboh-heboh kayak Aiko. Cuman ya I still miss the offline thing that we do, like kayak tadi apa tuh, belajar bareng, makan di kantin, terus apa tuh, soalnya nih kalau coba sih, kalau online gini Aiko ngapain aja? Kalau aku ya bangun tidur, kuliah, tidur lagi, udah itu aja. Kalau online seenggaknya ada jalan-jalannya, mungkin sorenya kita main bola, main basket, atau paginya mau apa tuh, mau olahraga dulu, atau malamnya mau main kemana gitu, kan kayak lebih banyak variasinya, lebih banyak apa tuh, lebih banyak kegiatannya loh daripada online. Ya kalau nggak, ya bangun tidur, kalau nggak buka laptop buat kuliah, buka laptop buat nge-game, terus nggak jalan-jalan kemana-mana, di rumah terus, ya gimana ya. Kayak kalau online itu kayak repeat aja. There's nothing special about tomorrow, like rinse and repeat. Wake up, open the laptop, and then go back to sleep again. Tapi sleepnya tidak tenang gitu. Aduh, tugas belum selesai, nanti telat gitu. It's me. Nah ini ya itu tuh. Kalau offline kan biasanya kan, kalau misalnya kuliah pagi, terus agak siangannya lagi ada kuliah, nah nunggunya itu mungkin bisa main dulu atau ngapain dulu. Kalau online paling main game atau tidur lagi. Ada tahu temen aku yang gitu. Banyak malah loh yang kuliah udah selesai tidur lagi. Nanti bangun pas jam Nunggu kedua. buat. Terus tidur lagi, bangun lagi jam ketiga. What a boring life actually, honestly. Boring banget sih ya. Soalnya mau ngapain coba? Ya mau ngapain coba kalau online, ya selain kayak gituan. Nggak tahu ngapain lagi. Sama
juga nggak tahu ngapain lagi. Things I can think of during this online is when will my favorite manga, kayak manga favorit saya kapan update ya? I already excited. I only look forward for that update, honestly. I don't really look forward for another day. Cuma pengen nonton ini animenya, kira-kira apa akan terjadi berikutnya. Aku harus bangun gitu. Like ya, at least ada motivasi lah. Paling ya kalau yang itu mah mungkin nggak beda jauh sama yang pas offline sih ya. Tapi ya tetap masih bisa kerasa lah buat nunggu-nunggu apa tuh episode baru, chapter baru buat kalian yang baca atau nonton gitu ya. Tapi gara-gara offline ini ya, gara-gara online ini ya, aku jadi nyoba hobi-hobi baru, nyoba-nyoba apa yang sekiranya aku nggak bakal sempat aku kerjain pas offline. Sama persis kayak aku explore things because I'm bored. Actually learn to edit things, like editing in general, like graphic designing or adapting with Adobe gitu, kayak ngedit video itu during this online. This pandemic never happened. I will never learn to graphic design or to edit video because I don't have time. Nah, saya dari pagi sampai malam itu sekolah les gitu. Aja itu aja. Glad that tapi kayak I'm kind of that this pandemic happened. Karena memang banyak negative things that happen during this pandemic season, but there's a lot of positive things too that happen during this season. So yeah, I don't know how to feel, but kind of glad that this pandemic happened. Ya, selama kita tetap berpikir positif, kita pasti menemukan hal-hal positif yang dapat kita lihat dari walaupun pandemi, walaupun musibah sekalipun ya. Ya, asal positive thinking, asal tetap semangat, ya bisalah pokoknya lah. Bisa dilewati, gitu. Asal tetap semangat. Aduh, ini aku gara-gara pandemi ini aku nyoba-nyoba. Bentar, ini kok di blur sama zoom-nya ya, bentar. Kalau background-nya Mas ganti jadi ya bentar di videonya ya. Virtual background none. Nah, kipasnya kelihatan. Gara-gara pandemi aku nyoba-nyoba rakit Gundam ya. Wow. Gara-gara temennya aku pas offline di tempat ada temennya aku yang tinggal di Purbalingga. Nah, aku lihat biasanya ini Gundam di kamarnya, aku jadi penasaran. Pas pandemi aku coba ternyata asik. Ngerakit-ngerakitnya gitu. Nggak tahu kenapa kayak childhood memories yang tersembunyi itu muncul lagi gitu loh kan. Kayak dulu pas kecil sering main puzzle atau main robot-robotan itu kayak digabung jadi kayak rakit robotnya sendiri. Aduh. Jadi kayak masa kecil kurang banget ya. When I was a kid, I used to binge watch Naruto. Kayak saya sudah wibu sejak kecil ternyata, saya baru sadar. I usually watch Naruto, Doraemon, or Crayon Shinchan, but I don't really know what to call myself because I really like the show. Tapi setelah this pandemic happen, saya kayak ketemu banyak anime gitu, terus saya kayak, wow, this anime is really good. So aku kayak nonton lagi, yang tadinya itu sebenarnya kagak sempet sama sekali, jadi sempet gitu. Terus saya kayak dalam hati kayak, oh asik banget gitu, kayak asik, walaupun
beberapa tugas terbengkalai, tapi gak apa-apa, asik gitu. Tapi kayak jadi saya kayak masa kecil saya tuh kayak wah ini aku sering kayak gini nih dulu. Ternyata asik banget sama ini dilakuin gitu. Saya gitu kayak nggak jauh beda lah. Kalau Mas Gundam, saya nonton anime gitu. We discover something that we don't know it exists gara-gara pandemi ini ya. Oh, betul banget. Nemuin hal-hal baru, nemuin pengalaman baru, nemuin ya banyak hal baru gara-gara pandemi ini, walaupun dengan alasan dengan apa tuh, dengan trade back-nya apa sih namanya, dengan exchange kita kehilangan hal-hal yang biasa kita lakuin. Maybe that stuff live for good things, for good reason. Maybe mungkin kita kayak waktu offline tuh nggak sadar kayak we overwork ourselves gitu pas offline. Maybe I don't know. Maybe we overwork ourselves and that is normal. Ternyata pas online kita boyok gitu kayak capek. Ternyata kita overwork ourselves during the offline. Maybe this pandemic happen with a good reason. We never know about that, but yeah, as long as we see positive in things, yeah, we can basically go through all things as long as we can see positive in things. Mungkin sebelum selesai ini kita bahas satu topik lagi ya. Ini kita udah lumayan lama nggak sih? Berapa menit ini? Sejam lebih, iya. Mungkin ada apa ya? Sebelum kita tutup mungkin bahas apa nih enaknya nih? Ini udah, itu udah. Mungkin dari Mbak Aiko buat kedepannya nih, atau ada saran-saran, saran-saran apa tuh? Pesan-pesan atau gimana nih? Oke, aku sebenarnya ada satu statement for some of our friends during this season. Maybe some of you guys felt like I'm so bored, I'm so lonely during this online session, like kayak sama online ini aku kayak kesepian banget. Dan aku sedih banget sama online ini, kayak something like you teman-teman kayak jadi kayak unmotivated to do things, but no, this too shall pass. Kayak this thing will over soon as long as we sama kita nurutin protokol, semangat nurutin protokol. Then this thing will pass and good things will happen along the way. So semangat teman-teman. Good things will happen. It will surely do happen. Oke, terima kasih Mbak Eko. Mungkin kalau dari aku nggak beda-beda jauh ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, jaga nilai, jangan plong-plongan doang. Terutama teman-teman aku ya yang mungkin sempat nonton podcast ini, jangan lupa tugasnya. Aku ingetin sekali lagi, bulan depan udah UAS. Nggak nyampe bulan depan sih, 2 minggu lagi udah mulai kan. 2-3 minggu lagi udah mulai UAS ini ya. Jadi persiapkan diri kalian baik-baik. Buat yang mau tugas akhir, buat yang mau KP, yang mau buat KKN, disiapkan mentalnya. Jangan lupa berdoa yang banyak agar dia terlancar setiap perjalanannya. Well, maybe that's all for me. Terima kasih juga ya buat Mbak Aiko udah sempet ini join di podcast kita nih. Terima kasih juga buat Mas Mbak Panitia yang sudah mengatur acara ini, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ya, di mana kita bisa sharing-sharing, kita bisa ngomong-ngomong, kita bisa tes. Halo, sorry tadi aku kayaknya keputus nih. Oke, Mas. Oke, ya mungkin tadi udah sampai closing ya. UAS, Mas, sampai UAS. Ya, hampir closing tadi sih ya udah. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah
sempat nonton podcast ini, yang sempat panitia yang sempat membuat acara ini, Mbak Eko yang sempat datang untuk mengisi acara ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks for watching, everybody.